Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atorik Wal Ramadan dengan NPM 09206x51 dari kelas 4A Keperawatan Reguler. Di sini saya akan mengadakan penyuluhan tentang pencegahan infeksi seksual menular pada remaja. Dalam penyuluhan ini ada 6 materi. Materi yang pertama adalah definisi infeksi seksual. Yang kedua adalah penyebab infeksi menular seksual. Yang ketiga adalah jenis-jenis infeksi menular seksual. Yang keempat adalah cara penularan infeksi menular seksual. Yang kelima adalah tanda dan gejala infeksi menular seksual. Yang keenam adalah cara pencegahan infeksi menular seksual. Yang pertama adalah definisi. Infeksi menular seksual atau disebut IMS adalah penyakit yang ditularkan melalui hubungan seksual, baik melalui vagina, mulut, maupun anus. Namun, penyakit ini juga dapat ditularkan di luar hubungan seksual seperti dari ibu ke anak, contohnya saat lahir, atau lewat ASI, atau lewat penggunaan bersama jarum suntik, diantaranya pemakaian narkoba juga karena higien organ reproduksi yang kurang. Materi yang kedua adalah penyebab. Penyebab infeksi menular seksual ini disebabkan oleh bakteri, jamur, virus, dan protozoa. Materi ketiga adalah jenis-jenis infeksi menular seksual. Yang pertama adalah infeksi menular seksual yang disebabkan oleh bakteri, yaitu gonorrhea. Gonorrhea adalah penyakit seksual yang disebabkan oleh Neisseria gonorrhea. Penyakit ini juga ditularkan melalui kontak langsung dengan luka yang terinfeksi ataupun secara tidak langsung melalui benda mati. Yang kedua adalah infeksi menular seksual yang disebabkan oleh virus. Ada herpes genetial. Herpes genetial adalah penyakit infeksi menular seksual atau disebut IMS yang disebabkan oleh virus herpes simplex tipe 1 atau tipe 2, HSV2. Tipe 1 biasa ditemukan di daerah mulut. Herpes oral tipe 2 disebut herpes genetial. Yang ketiga adalah infeksi menular seksual yang disebabkan oleh jamur. Salah satu penyakit infeksi menular seksual yang disebabkan oleh jamur adalah Candidiasis atau disebut Candidiasate, merupakan penyakit yang disebabkan oleh Candida albicans. Jamur ini merupakan saprofit yang pada keadaan biasa tidak menimbulkan keluhan gejala, tetapi pada keadaan tertentu menyebabkan gejala infeksi mulai dari yang ringan hingga yang berat. Yang keempat, ada infeksi menular seksual yang disebabkan oleh protozoa. Salah satu penyakit yang disebabkan oleh protozoa yaitu trichomoniasis atau trichomoniasisme. Ini merupakan penyakit infeksi alat genetial yang disebabkan oleh protozoa parasit. Gejala yang muncul akibat penyakit ini biasanya leukorrhea atau keputihan. Materi yang keempat adalah cara penularan infeksi menular seksual. Yang pertama ada darah, yang kedua ibu hamil kepada bayinya, yang ketiga tato dan tindik, yang keempat sentuhan, yang kelima cara membersihkan organ genetial. Materi yang kelima adalah tanda dan gejala infeksi menular seksual. Yang pertama adalah keluar cairan atau keputihan yang tidak normal dari vagina atau penis. Yang kedua adalah luka terbuka atau luka basah di sekitar alat kelamin atau mulut. Yang ketiga adalah tonjolan kecil-kecil atau popules di sekitar alat kelamin, kemerahan di sekitar alat kelamin. Yang keempat, rasa sakit di perut bagian bawah yang hilang, timbul dan berhubungan dengan menstruasi. Materi keenam adalah cara pencegahan infeksi menular seksual. Yang pertama adalah A. Abstinence, tidak berhubungan seksual sebelum menikah. B adalah be faithful, saling setia pada pasangan yang sah. C. Kondom, gunakan kondom apabila salah satu pasangan beresiko terkena IMS atau HIV atau AIDS. D adalah drugs, hindari pemakaian narkoba. E adalah equipment, mintalah peralatan kesehatan yang steril. Yang kedua adalah kebersihan alat reproduksi. Yang pertama adalah mencuci vagina setiap hari dengan cara membasuh ke arah depan
ke belakang secara hati-hati menggunakan air bersih yang langsung dari keran setiap hari setelah buang air dan mandi. Yang kedua adalah mengeringkan alat kelamin dengan handuk atau lap bersih atau tisu setelah BAK dan BAB untuk menghindari suasana lembab yang dapat menyebabkan jamur mudah berkembang. Yang ketiga adalah mengganti celana dalam minimal 2 kali sehari. Celana yang digunakan harus terbuat dari bahan yang menyerap keringat dan tidak ketat karena dapat menyebabkan iritasi. Yang keempat adalah hindari bertukar pakaian dalam dan handuk karena hal ini dapat berpotensi menular penyakit. Yang kelima adalah dianjurkan mencukur rambut kemaluan secara berkala agar tidak berpotensi untuk bertumbuhnya jamur dan kutu yang dapat menimbulkan rasa gatal karena rambut dan tumbuh di daerah kemaluan dapat menjadi sarang mikroorganisme patogen apabila dibiarkan terlalu panjang. Yang ketiga adalah mencegah transfusi darah yang belum screening. Yang keempat adalah berhati-hati untuk menangani segala hal yang tercemar oleh darah segar. Yang kelima adalah mencegah pemakaian alat-alat tajam yang tidak steril. Segera memeriksakan diri apabila timbul gejala-gejala IMS yang dicurigai. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.